Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Andre Nurinsan. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika di salah satu universitas di Sumbawa, yaitu Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virtual environment. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan virtual environment pada Mac dan Windows serta cara migrasi atau perpindahannya. Di sini kita jelaskan mengenai virtual environment. Nah, virtual environment sendiri itu adalah sebuah wadah untuk menampung pustaka serta modul dalam suatu proyek pekerjaan agar terisolasi. Virtual environment sangat berguna ketika sedang mendevelopment sebuah program dengan menggunakan bahasa Python. Virtual environment menjadi kunci sebelum membuat project di Python. Nah, kenapa? Karena virtual environment ini juga sangat bagus gitu untuk menyimpan project kita yang telah lama jika penggunaan suatu ADA atau versi Python ke yang baru, kita tidak perlu mengganti sintaknya. Nah, untuk itu diperlukan virtual environment tersebut. Nah, di sini juga ada cara untuk memindahkan atau mengaktifkan virtual environment. Nah, cara ini ada seperti di OS environment. Modul OS di Python adalah objek pemetaan yang mewakili variabel lingkungan pengguna. OS environment di Python menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. OS environment berperilaku seperti kamus Python. Jadi semua operasi kamus umum seperti get dan set dapat dilakukan. Nah, membuat virtual environment di Mac OS, yang pertama kita caranya ada mengetikkan di perintah terminal yang ada di pcm atau IDE pcm. Yang pertama ada pip trellis untuk melihat package. Yang selanjutnya ada kita ketikkan Python 3 di menu project. Nah, itu berfungsi membuat virtual environment dengan Python versi yang ketiga di Mac OS. Selanjutnya kita lanjut ada is project 1. Nah, ini adalah folder project yang satu yang berhasil kita buat. Dan di setiap ujung project yang akan kita buat, nama projectnya harus kita gunakan .py. Nah, yang kedua ada with Python. Nah, kita di situ bisa melihat folder Python di PC kita atau laptop kita. Selanjutnya ada source project 1. Nah, project yang kita buat tadi kita garing bin activate. Nah, jadi kita mengaktifasikan project yang akan kita buat serta memindahkan file Python ke project yang akan kita buat. Nah, kita ketikkan di situ ada pip trellis. Nah, format kolom. Yang selanjutnya adalah pip 3 install hampi, yaitu menginstal package. Nah, selanjutnya membuat virtual environment dari Windows. Nah, di sini kita langsung saja pertama masuk ke folder. Langsung kita ketikkan di terminal tersebut Python, karena di Windows tersebut tidak perlu menggunakan Python 1, 2, atau 3. Di sini kita menggunakan tulis saja Python di terminalnya. Nah, langsung masuk ke menu project. Jika kita di sini membuat nama projectnya yaitu project 1. Nah, langsung saja jangan lupa juga menggunakan .py di ujung setiap menggunakan project, nama project. Langsung saja ketikkan dir, yaitu untuk melihat list-list yang ada di project kita tersebut. Nah, selanjutnya menu di Windows tidak ada di bin atau include, library, dan script, sedangkan di Mac ada bin, include, dan library. Nah, project
atau script activated.bat, yaitu masuk ke project yang kita buat, project 1. Selanjutnya ada deactive, yaitu keluar dari project yang kita buat atau menonaktifkan project tersebut. Ini pip install numpy, yaitu menginstal package. Pip list format ya sama dengan kolom. Cara migrasi dari virtual environment ke virtual environment yang baru atau yang lain. Yang pertama caranya yaitu kita ketikkan saja pip3 freeze lokal, yaitu recruitment.txt. Selanjutnya ketikkan ls. Nah, selanjutnya environment.txt.venue venv. Nah, selanjutnya short project 1 garing bin garing activate, pindah environment. Selanjutnya ls main py project 1 recruitment .txt. Selanjutnya pip3 install recruitment.txt. Nah, itu salah satu caranya untuk mengaktifkan environment tersebut. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulannya, virtual environment sangat memudahkan kita untuk mengelola, memanage banyak dependensi dari beberapa project yang berbeda-beda tanpa mengubah konfig pada sistem operasi tersebut. Ya udah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-kawan. Bye.